Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belinda Felita Wiasi akan mereview jurnal administrasi bisnis tentang kewirausahaan. Salah satu sentra kerajinan rotan terbesar di daerah Kalimantan terpusat di Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan mengambil studi kasus di daerah Kalimantan Selatan, yaitu tentang usaha ataupun pengelolaan rotan. Daerah tersebut yaitu di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Barang-barang tradisional yang biasa diproduksi di daerah tersebut yaitu ada alat menangkap ikan, lukah, jambe, nyiru, tanggui, lanjung, dan takitan, kerajinan tikar, topi, kipas, dan anyaman lainnya. Di daerah tersebut juga memproduksi kerajinan bergaya modern seperti lampit, kotak tisu, kursi malas, sketsel pintu, dan beraneka jenis anyaman lainnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana tipe penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang memaparkan atau menjelaskan bagaimana karakteristik kewirausahaan dan lingkungan bisnis industri kecil dan rumah tangga kerajinan rotan di Amuntai sebagai faktor penentu perkembangan usaha mereka. Jadi dengan metode ini nantinya peneliti akan mewawancarai narasumber-narasumber yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu tentang profil perajin dan sejarah perkembangan usaha, karakteristik kewirausahaan, dan peran lingkungan bisnis. Jenis industri rotan di daerah tersebut ada industri mebel rotan, anyaman rotan Amuntai, lampit rotan Amuntai. Jenis industri tersebut juga diproduksi oleh masyarakat di daerah tersebut. Jadi pada penelitian kali ini terdapat narasumber, yaitu ada 6 narasumber. Yang pertama, informan pertama itu merupakan perajin mebel rotan dengan skala industri kecil. Dia dimulai sejak 1992 sampai 1995 dan mengalami krisis pada 1995 sampai 1998. Untuk saat ini beliau memiliki 5 orang pekerja dengan hasil produk berupa mebel rotan dan rata-rata harga sekitar 200.000 sampai dengan 400.000 per item. Produk yang dihasilkan dipasarkan pada lokal Amuntai dan lokal Kalimantan dengan cara dijual sendiri maupun melalui pengumpul atau pedagang perantara. Kemudian ada informan kedua, perajin rotan skala mikro. Pertumbuhan industrinya mulai berkembang sejak 1986 sampai 1995. 1995 dia mengalami krisis. Dan untuk sekarang beliau memiliki 3 orang pekerja dan harga jual produknya itu 20.000 sampai dengan 30.000 per item. Produk yang dihasilkan dipasarkan di area penghasilan meliputi lokal Amuntai dan regional Kalimantan. Informan ketiga merupakan perajin anyaman rotan pada skala mikro. Informan ini memulai sejak 1997 dengan produksi yang meningkat. Saat ini beliau memiliki 1 pegawai tetap dan 3-4 orang tenaga kerja tidak tetap. Harga produk berkisar 80.000 sampai 200.000 per item. Informan keempat dan kelima merupakan perajin anyaman rotan pada skala mikro. Usaha ini dijalankan oleh keluarga inti yang berjumlah 2-5 orang. Produk yang dihasilkan berupa anyaman rotan keranjang parcel dan dipasarkan pada lokal Amuntai dan lokal Kalimantan melalui pengumpul atau pedagang. Informan keenam merupakan perajin lampit rotan pada skala kecil. Informan ini memulai usaha 1993, terus mengalami pertumbuhan sehingga mampu menambah aset produksi. Saat ini memiliki pekerja 7 orang dan produk yang dihasilkan telah dijual secara sendiri maupun melalui pedagang perantara. Kemudian karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan yang dimiliki oleh pelaku industri mebel, anyaman, dan lampit rotan di sentra kerajinan rotan Amuntai memiliki
ke jurnal yang sama, yaitu mereka memiliki sikap orisinal dalam inovasi produk. Maksudnya orisinal itu mereka itu masih seperti original gitu, jadi inovasi produknya tidak mengikuti zaman gitu, jadi ori seperti zaman-zaman ataupun yang sudah ditetapkan sebelumnya, jadi masih ori, tidak inovasi produknya kurang. Faktor-faktor kewirausahaan itu ada karakteristik kewirausahaan, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Jadi lingkungan internal menjadi penghambat atau masalah dalam pertumbuhan industri mebel rotan dan anyaman, antara lain bahan baku, modal, dan peralatan industri, sedangkan faktor yang tidak menghambat tenaga adalah tenaga kerja. Jadi bahan baku, modal, dan peralatan produksi itu termasuk ke dalam faktor lingkungan internal. Sedangkan karakteristik kewirausahaan pelaku industri lampu rotan masih minim, belum dapat dikatakan sebagai berusaha yang berhasil. Namun, sikap kewirausahaan perajin lampit berada dengan perajin anyaman dan mebel rotan. Karena kurangnya inovasi-inovasi yang bagus ataupun yang tidak meningkat, itu menjadi suatu faktor kewirausahaan. Kemudian ada kekuatan eksternal bisnis yang berpengaruh memberikan ancaman pada pertumbuhan positif dalam usaha mebel dan anyaman rotan di Amuntai, antara lain adalah pemasok, pembeli, produk substitusi, pesaing, dan pendatang baru. Faktor eksternal di sentra kerajinan industri rotan yang memberikan dukungan bantuan industri mebel dan anyaman rotan Amuntai adalah perwakilan pemerintah dan lembaga keuangan. Jadi tidak hanya internal, namun juga ada eksternal, yaitu tentang pedagang, pemasok, ataupun pengepul itu menjadi faktor yang bisa menghambat kewirausahaan. Kesimpulannya yaitu karakteristik kewirausahaan, sikap koordinasi dalam inovasi produk masih sangat minim karena kurang meningkatnya pengetahuan ataupun inovasi-inovasi yang baru di kalangan masyarakat tersebut, mengingat daerah tersebut merupakan daerah yang mungkin dalam artian adalah bisa dikatakan daerah yang pelosok, kemudian lingkungan internal, suplai bahan baku dan kestabilan harga bahan baku, kemudian lingkungan eksternal, pemasok dan pesaing, dan produk substitusi. Jadi jurnal ini yang menulis yaitu Setiawati, Nugraha, dan Ainuddin pada tahun 2013 tentang karakteristik kewirausahaan dan lingkungan bisnis sebagai faktor penentu pertumbuhan usaha. Jurnal Administrasi Bisnis volume 2 nomor 1 halaman 41-50. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.